Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang telah saya review, yang mana jurnal ini berjudul Strategi Pemasaran Telur Ayam di salah satu peternakan A. Yang pertama, kita tahu dulu apa itu pemasaran. Menurut William J. Stanton, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di dalamnya individu kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan penawaran dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Ya, baiklah, pada jurnal ini kita masuk pada pembahasannya, yaitu fasilitas usaha. Di sini dapat dilihat fasilitas usaha yang ada atau yang mendukung dalam perusahaan A. Yang pertama yaitu mes karyawan, gedung telur, gudang pakan, kandang ayam, mobil pickup, timbangan, serta handphone. Dan dari tabel ini dapat kita lihat bahwasanya fasilitas yang dimiliki oleh peternakan Bapak A ini cukup memudahkan untuk melakukan aktivitas usahanya dengan didukung 2 unit sarana transportasi yang sangat membantu dalam pengangkutan telur dari perusahaan ke tempat pemasaran. Dengan demikian, fungsi pengangkutan yang merupakan bagian fungsi pemasaran dapat terlaksana dengan baik. Lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah orang atau badan yang terlibat dalam proses pemasaran. Kehadiran lembaga pemasaran dalam proses menggerakkan barang atau jasa dari titik produsen ke titik konsumen sangat diperlukan. Lembaga-lembaga pemasaran dapat memperlancar pergerakan barang dari produsen sampai ke tingkat konsumen melalui berbagai kegiatan yang dikenal sebagai perantara. Lembaga-lembaga ini dapat dalam bentuk perorangan, perserikatan, ataupun kelompok-kelompok yang mengarah kepada perdagangan yang saling menguntungkan. Dalam sistem pemasaran telur ayam di peternakan milik Bapak A ini, umumnya lembaga-lembaga yang terlibat adalah peternak ayam itu sendiri, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Yang dimaksud dengan produsen peternak itu sendiri adalah merupakan produsen telur yang juga bertindak sebagai lembaga pemasaran, karena disinilah ayam tersebut dipelihara dan telurnya kemudian dipasarkan. Terus pedagang pengupul sangat berperan dalam memasarkan telur ayam. Sedangkan pedagang besar merupakan pedagang yang membeli telur ayam dari pedagang pengepul dan jumlah yang banyak untuk diperdagangkan lagi ke pedagang pengecer. Sedangkan pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli telur ayam dari pedagang pengepul dan pedagang besar, dan merupakan pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Adapun strategi pemasaran telur ayam pada peternakan A, strategi pemasaran merupakan jalur yang dilalui komoditi telur ayam dari perusahaan sampai ke konsumen akhir. Sistem saluran yang dilakukan perusahaan ini yaitu secara langsung dan tidak langsung.
Maksudnya secara langsung itu dari produsen ke konsumen, terus yang tidak langsung dari produsen ke pedagang besar, pedagang pengecer dan konsumen. Artinya tidak langsung itu dia memiliki rentetan atau tahapan yang panjang mulai dari produsen sampai ke konsumen. Ini adalah tabel biaya atau keuntungan dari penjualan konsumen dan pedagang besar dapat dilihat pada tabel. Pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa keuntungan lebih besar didapatkan produsen pada strategi pemasaran 2, yaitu secara tidak langsung. Ini dikarenakan penjualan oleh produsen lebih banyak ditujukan kepada pedagang besar dengan persentase 90% dibandingkan secara langsung kepada konsumen dengan persentase 10%. Dalam artian ketika jalur pemasarannya itu secara langsung, itu kemudian memang lebih tinggi harganya karena langsung kepada konsumen. Namun presentasi ataupun tingkat kelancarannya itu lebih besar strategi 2. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran. Ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Yang pertama adalah harga. Mengapa harga? Karena harga adalah suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup penting. Hal ini disebabkan misalnya karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan strategi pemasaran dan promosi. Karena harga dapat menutup semua biaya yang digunakan dalam pemeliharaan ayam petelur. Yang kedua yaitu persaingan. Persaingan merupakan hal yang sangat penting dalam aktivitas pemasaran, di mana setiap individu atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan pemasaran tersebut termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas produk serta pelayanan. Tentunya persaingan ini diharapkan dapat berjalan secara sehat. Yang ketiga yaitu jalur tata niaga. Jalur tata niaga, hal ini sangat berpengaruh pada kegiatan pemasaran. Jika jalur yang digunakan sangat tepat, dalam artian dapat berjalan dengan baik, akan berujung pada keuntungan yang tinggi. Terus permintaan pasar merupakan hal yang penting juga dalam kegiatan pemasaran, karena jika permintaan pasar begitu tinggi, produsen dapat memasarkan hasil produknya dengan mudah dan cepat, juga dengan harga yang tinggi. Sedangkan faktor internalnya sendiri atau kualitas, kualitas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh produsen, karena dengan kualitas yang baik, pedagang besar, pedagang pengecer ataupun konsumen akan merasa puas dengan kualitas yang dihasilkan. Dari rasa puas itu pula akan timbul rasa percaya untuk membeli hasil produk tersebut dalam jangka yang panjang. Ya baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai hasil review jurnal yang saya ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.